Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimastian Rasetyo dengan NPM 193404144. Saya di sini sebagai moderator dari kelompok 9, di mana saya akan memimpin jalannya presentasi pada hari ini. Presentasi pada hari ini akan membahas di mana materi pertama akan dipaparkan oleh saya sendiri mengenai konsep wawasan Nusantara, hakikat wawasan Nusantara. Materi 2 akan dipaparkan oleh Dimas Ranudia mengenai unsur-unsur wawasan Nusantara dan juga asas wawasan Nusantara. Materi 3 akan disampaikan oleh ZP Alkausa, di mana membahas fungsi dan tujuan wawasan Nusantara dan rasionalisasi wawasan Nusantara. Materi keempat akan disampaikan oleh Aziz Sikandi mengenai Pancasila sebagai filsafat bangsa Indonesia dan juga konsep geopolitik. Dan materi kelima akan disampaikan oleh Asep Mausul mengenai ruang lingkup geopolitik dan perkembangan geopolitik. Konsep wawasan Nusantara. Pengertian wawasan Nusantara secara etimologis, wawasan Nusantara berasal dari dua suku kata, yaitu wawasan dan Nusantara. Kata wawasan merupakan serapan dari bahasa Jawa, yaitu wawas yang memiliki pengertian pandangan, tinjauan, dan penglihatan indrawi. Selanjutnya, istilah Nusantara berasal dari kata Nusa yang berarti pulau atau kesatuan kepulauan, dan Antara yang berarti diampit oleh dua hal. Istilah Nusantara digunakan untuk menggambarkan kesatuan wilayah perairan dan rangkaian pulau-pulau yang ada di Indonesia, di mana terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, serta di antara benua Asia dan benua Australia. Lemhanas 1999, wawasan Nusantara diartikan sebagai sikap dan cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya yang beragam dan bernilai strategis dengan menitik beratkan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara demi mencapai tujuan nasional. Menurut Danu Saputro, wawasan Nusantara merupakan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya terkait eksistensi yang saling terhubung serta pemekarannya di tengah-tengah lingkungan tersebut berdasarkan asas Nusantara. Hakikat wawasan Nusantara pada intinya merupakan sebuah konsep pengembangan pengetahuan masyarakat mengenai ide, gagasan, dan cara pandang yang harus dikembangkan melalui berbagai kegiatan. Kompetensi yang berkomprehensif dari masyarakat tentang tanah airnya akan berdampak positif terhadap rasa nasionalisme suatu bangsa. Dengan adanya konsep wawasan Nusantara, bangsa Indonesia dari berbagai lapisan dan profesi diharapkan dapat berpikir, bersikap, dan berperilaku sesuai dengan ajaran Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Saya akan menjelaskan mengenai unsur-unsur wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara merupakan sebuah konsep dalam rangka pengembangan dan peningkatan kualitas rasa nasionalisme bangsa Indonesia. Dengan adanya konsep wawasan Nusantara, bangsa Indonesia dengan kesadaran yang tinggi akan selalu menggali potensinya demi mewujudkan negara Indonesia yang lebih baik. Adapun unsur-unsur dari wawasan Nusantara adalah sebagai berikut. Yang pertama, wadah. Wadah dapat diartikan sebagai tempat dalam berbagai tata laku kehidupan berbangsa dan bernegara. Wadah bagi bangsa Indonesia adalah sebuah organisasi yang tersusun secara hierarkis yang disebut Negara Indonesia. Berdirinya Negara Indonesia merupakan hasil perjuangan bersama yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia dalam merebut kemerdekaan dari penjajah. Wilayah Indonesia yang terdiri atas banyak pulau berdampak bagi bangsa Indonesia karena dapat dipastikan berbagai aspek di negara Indonesia cenderung heterogen. Secara teoritis, kondisi yang demikian dapat menimbulkan gesekan hingga konflik sosial sehingga berpengaruh terhadap integrasi sosial. Oleh sebab itu, pemahaman terhadap wawasan Nusantara dianggap penting agar bangsa Indonesia dapat selalu menggali potensi pengetahuan tentang keindonesiaannya. Selain itu, agar tercipta rasa saling memahami antara kelompok masyarakat yang heterogen tersebut. Kemudian, yang kedua adalah isi. Di tengah-tengah banyaknya perbedaan di negara Indonesia, wawasan Nusantara mengusung sebuah konsep tentang persatuan. Bangsa Indonesia dituntut untuk dapat menciptakan rasa persatuan dan kesatuan baik dalam kebinekaan ataupun dalam berbangsa dan bernegara. Isi dari wawasan Nusantara yaitu implementasi dan pengembangan pengetahuan tentang tujuan dari berdirinya negara Indonesia. Selain itu, penggalian pengetahuan secara mendalam demi meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan yang meliputi berbagai aspek kehidupan.
Kondisi yang tersebut harus dilandasi oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai alat atau konsepsi pemersatu bangsa. Kemudian yang ketiga adalah tata laku. Tata laku merupakan sebuah output dari semangat adanya wadah dan isi dalam unsur-unsur wawasan Nusantara. Output tersebut direalisasikan dalam bentuk sifat dan sikap bangsa Indonesia dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Tata laku dapat diukur dari berbagai aspek, antara lain yang pertama, tata laku batiniah, yaitu sebuah sifat yang didasari karakter dan kepribadian yang kuat dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian ada tata laku lahiriah, yaitu sebuah sikap yang dihasilkan dari penggalian pengetahuan mengenai keindonesiaan sebagai landasan dalam upaya menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kemudian, asas wawasan Nusantara. Asas merupakan konsep dasar yang harus dilaksanakan agar dapat memanifestasikan unsur-unsur wawasan Nusantara. Adapun asas wawasan Nusantara adalah sebagai berikut. Yang pertama, kepentingan atau tujuan yang sama. Berbagai bentuk kepentingan di negara Indonesia harus dilandasi atau mengacu pada keinginan untuk memenuhi kebutuhan bersama dan mengesampingkan kepentingan-kepentingan individu ataupun golongan. Upaya tersebut dilakukan agar terwujud tujuan nasional. Yang kedua, ada keadilan. Segala kebijakan atau peraturan yang diterapkan di Indonesia pada dasarnya berdasarkan dari kebutuhan seluruh lapisan rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Berbagai sistem yang diterapkan di Indonesia harus memenuhi rasa keadilan bagi setiap lapisan masyarakat. Kemudian, kejujuran dan keterbukaan. Kejujuran dan keterbukaan merupakan elemen penting dalam mewujudkan stabilitas negara Indonesia. Kejujuran dan keterbukaan merupakan modal bagi Indonesia dalam upaya menanggulangi berbagai ancaman, gangguan, tantangan, dan hambatan. Karakter jujur dan terbuka dapat meningkatkan kepercayaan atau trust, sehingga dapat menciptakan keharmonisan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian solidaritas. Solidaritas atau kebersamaan merupakan aspek penting dalam terwujudnya integrasi bangsa. Rasa solidaritas yang tinggi dapat menumbuhkan jiwa kepedulian masyarakat Indonesia. Kemudian kerjasama. Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak mampu hidup sendiri tanpa membutuhkan bantuan dari orang lain. Oleh karena itu, kerjasama yang sehat dalam bingkai kebinekaan sangat penting dalam upaya mewujudkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Fungsi dan tujuan wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara dapat pula dikatakan sebagai konsep pengembangan potensi dari bangsa Indonesia dalam upaya mewujudkan kesadaran akan cinta tanah air yang dilandasi oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Adapun fungsi wawasan Nusantara sebagai berikut. 1. Pembukaan rasa persatuan dan kesatuan bangsa dan negara, nasionalisme. 2. Pengetahuan tentang nilai keindonesiaan sebagai landasan pembentukan kebijaksanaan dan kebijakan. 3. Mewujudkan sifat dan sikap yang lebih mementingkan kepentingan nasional daripada kepentingan pribadi atau golongan. 4. Membentuk bahasa Indonesia seutuhnya. 5. Mewujudkan harmonisasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 6. Sebagai filter bagi bangsa Indonesia dalam menghadapi arah globalisasi dan modernisasi. Rasionalisasi wawasan Nusantara. Penerapan wawasan Nusantara perlu dimanipulasikan dalam bentuk sifat dan sikap yang mengutamakan kepentingan nasional dibandingkan dengan kepentingan pribadi maupun golongan. Beberapa bentuk implementasi yang berdasarkan konsep wawasan Nusantara berikut. A. Terciptanya kultur penyelenggara negara sehat dan dinamis. Terciptanya sistem pemerintahan yang kuat, inovatif, dan amanah. B. Terciptanya ekonomi yang adil untuk kemakmuran dan kesejahteraan. C. Terciptanya kehidupan sosial yang harmonis serta kehidupan budaya yang relevan dengan semangat pembangunan nasional. D. Terciptanya kesadaran bangsa dalam bela negara untuk mewujudkan negara Indonesia yang kondusif, aman, dan tentram. B. Pancasila sebagai filsafat bangsa Indonesia. Secara etimologis, Pancasila berawal dari kata bahasa Sanskerta yaitu panca yang memiliki arti 5 dan sila yang memiliki arti yaitu dasar. Dengan demikian, Pancasila merupakan 5 dasar. Sebagai sebuah sistem filsafat, Pancasila memiliki kekhasannya. Berbeda dengan sistem filsafat yang lainnya. Berikut adalah penjabaran sistem Pancasila yang memiliki karakteristik berbeda dengan sistem filsafat lainnya yang ada di dunia.
Sila-sila dalam Pancasila merupakan satu kesatuan yang sistematis dan utuh. Bukti Pancasila sebagai sebuah sistem yang sistematis dan utuh sebagai berikut. Sila ke-1 meliputi mendasari dan menjiwai sila 2, 3, dan 4, dan 5. Sila 2 diliputi didasari dan dijiwai sila 1 serta mendasari dan menjiwai sila 3, 4, dan 5. Sila 3 diliputi didasari dan dijiwai sila 1, 2 serta mendasari dan menjiwai sila 4 dan 5. Sila 4 diliputi didasari dan dijiwai sila 1, 2, dan 3 serta mendasari dan menjiwai sila 5. Sila 5 diliputi didasari dan dijiwai sila 1, 2, 3, dan 4. Pancasila merupakan sebuah sistem filsafat yang ilmiah. Hal tersebut dibuktikan dengan uraian sebagai berikut. Objek filsafat. Objek filsafat yaitu segala yang ada. Objek dari Pancasila yaitu manusia. Untuk itu dapat dibuktikan bahwa Pancasila telah memenuhi syarat filsafat ilmiah yang pertama, yaitu Pancasila memiliki objek di mana manusia sebagai objek dari filsafat Pancasila. Metode filsafat. Metode filsafat merupakan cara berpikir dalam menemukan sebuah hakikat. Dalam hal ini, yang menjadi salah satu syarat metode filsafat yaitu mengenai cara menemukan sebuah hakikat atau metode. Pancasila dimanifestasikan oleh Insinyur Soekarno dari proses penggalian mengenai karakter dan kepribadian yang dimiliki bangsa Indonesia dari sejak zaman dahulu dengan metode analisa dan sintesa. 3. Sistem filsafat. Filsafat merupakan induk dari segala macam ilmu yang ada di dunia karena pada dasarnya filsafat adalah sebuah ilmu berpikir. Pancasila sebagai filsafat negara merupakan satu kesatuan yang utuh, sistematis dan tidak dapat dipisahkan. 4. Sifat universal filsafat. Universal di sini dimaksudkan Pancasila berlaku umum dalam arti nilai-nilai Pancasila dapat diterapkan kapanpun dan dimanapun. Selain itu, perkembangan mengenai nilai-nilai yang dimiliki terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman. C. Konsep geopolitik. Pengertian geopolitik menurut Karl Haushofer, geopolitik adalah sains nasional bagi negara atau sebuah doktrin pada determinisme spesial semua proses politik berdasarkan dasar geografi yang luas, terutama dari geografi politik. Menurut Rudolf Kejelen, geopolitik adalah seni dan praktek dalam menggunakan kekuasaan politik atas suatu wilayah tertentu. Pengertian geopolitik menurut Saul Bernard Cohen, geopolitik adalah analisis interaksi antara di satu sisi pengaturan dan perspektif geografis dan sisi lain proses-proses politik. Pengertian geopolitik menurut Hafeznia, geopolitik adalah studi tentang hubungan timbal balik antara geografi, politik, kekuasaan, dan juga interaksi yang timbul dari kombinasi dari mereka dengan satu sama lain. Geopolitik menurut Jackson, geopolitik merupakan studi tentang fenomena politik dalam konteks wilayah. Geopolitik menurut Daljoini, geopolitik adalah ilmu yang mempelajari keseiringan spesial dari politik atau suatu analisis geografi dari gejala politik. Ruang lingkup geopolitik. Objek dan subjek dari geopolitik yaitu wilayah-wilayah politik atau political areas or political regions. Wilayah-wilayah yang terorganisir dan terintegrasikan tersebut dinamakan negara. Menurut Taylor, sebagaimana dikutip oleh Budiman 2014/9, geografi politik sebenarnya merupakan ilmu yang mempelajari negara-negara. Ruang lingkup dari geopolitik pada dasarnya mempelajari korelasi atau hubungan antara kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan aktivitas politik dengan kondisi alam di sebuah negara. Ruang lingkup geopolitik terdiri dari dua, yaitu 1. Analisis pola interaksi antara kehidupan politik masyarakat dengan kondisi alam yang ada di lingkungan sekitar. 2. Negara merupakan subjek dari geopolitik karena negara merupakan sebuah wadah bagi suatu bangsa dan memiliki kondisi geografis yang berbeda-beda. Perkembangan geopolitik. Secara historis, bangsa Indonesia dapat memerdekakan dan membentuk sebuah negara atas dasar persatuan dan perjuangan bersama dari berbagai keragaman yang ada. Berikut ragam latar belakang yang dapat mempersatukan bangsa Indonesia, di antaranya: yang pertama, rasa senasib sepenanggungan karena dahulu pernah dijajah dan mendapat
perlakuan diskriminatif. Kemudian, wilayah Indonesia pernah terpisah secara yuridis. Hal ini dikarenakan masih memakai Territorial Zone Maritime Kriegen Ordonnantie atau TZMKO 1939 yang menyebabkan luas laut teritorial negara Indonesia hanya berjarak 3 mil. Masih berlakunya Territorial ZN Maritime Kriegen Ordonnantie 1939, laut yang berada di luar jarak 3 mil termasuk lautan bebas dan sebagai perairan internasional. Dan kondisi tersebut jelas sangat mengganggu kedaulatan negara Indonesia. Wilayah negara Indonesia menjadi terbatas dan memungkinkan pihak luar dapat memanfaatkan kondisi tersebut. Untuk dapat menjadi negara yang berdaulat, diperlukan upaya yang inovatif dan konsisten untuk mewujudkan harapan tersebut. Salah satu upaya tersebut yaitu merealisasikan wilayah laut Indonesia yang berdaulat secara utuh. Maka pada tanggal 13 Desember 1957, Indonesia akhirnya memiliki konsep hukum laut yang sering dikenal dengan Deklarasi Juanda untuk menggantikan Territoriale Zone Maritime Kriegen Ordonnantie atau TZMKO 1939 yang dianggap banyak merugikan bangsa. Inti dari Deklarasi Juanda yaitu wilayah laut teritorial Indonesia tidak lagi berjarak sejauh 3 mil dari garis pantai. Secara lebih rinci, isi dari Deklarasi Juanda sebagai berikut. 1. Perairan Indonesia yaitu laut wilayah Indonesia beserta perairan dalam Indonesia. 2. Wilayah Indonesia yaitu jalur laut yang berjarak 12 mil laut. 3. Perairan pedalaman Indonesia yaitu semua perairan yang terletak pada sisi dalam dari garis dasar. 4. Negara Indonesia merupakan negara kepulauan atau archipelago state. Terbitnya Deklarasi Juanda membawa pengaruh signifikan terhadap berbagai konsepsi negara. Salah satu hal yang paling nyata yaitu perubahan konsep geopolitik di negara Indonesia. Sebelum diterbitkannya Deklarasi Juanda, laut yang menjadi pemisah antar wilayah yang ada di Indonesia, akan tetapi setelah terbitnya Deklarasi Juanda, maka laut justru menjadi penghubung antar wilayah di negara Indonesia. Kondisi demikian merubah konsep geopolitik yang dikembangkan di negara Indonesia. Tidak sampai di situ, konsep Deklarasi Juanda secara gencar diumumkan dan dibawa ke ranah forum internasional sampai dunia internasional menyetujui konsep Deklarasi Juanda tersebut. Kondisi geografis suatu negara atau wilayah menjadi penting sebagai pertimbangan dalam pembuatan berbagai kebijakan. Selain adanya perubahan batas wilayah perairan, geopolitik di Indonesia juga dipengaruhi oleh arus globalisasi yang semakin maju dan berkembang teknologi. Kondisi demikian mengakibatkan terjadi pergeseran konsep geopolitik di negara Indonesia. Pergeseran tersebut dilakukan demi menjaga keutuhan, kesatuan, dan kedaulatan bangsa dan negara Indonesia.